Halo semua pemirsa Bali Avatar, kita jumpa lagi Bali Avatar Channel. Hari ini kita akan diskusi tentang ekonomi Bali bangkrut, ya, tanda tanya. Artinya itu harus memerlukan sebuah riset dulu untuk mengatakan, atau bukan riset ya, artinya penelitian lebih dalam. Tapi yang jelas ada beberapa berita, jadi kita bisa lihat di media massa bahwa karena mengalami kebangkrutan, beberapa hotel bahkan menawarkan harga sampai setengahnya atau bahkan kurang dari itu untuk ya karena tidak ada wisatawan sama sekali ya, tidak ada penghasilan, kemudian mereka melego hotelnya gitu. Itu ada banyak berita seperti itu ya di media dan itu tentu menjadi indikator juga. Kalau kita tanya juga beberapa teman yang di pariwisata, mereka juga mengatakan mereka kehilangan penghasilan dan mereka berharap pariwisata segera pulih. Nah, ini tentu jadi pelajaran bagi kita. Hari ini saya bersama Avatar Yoda seperti biasa, kita ingin mendiskusikan hal-hal yang memang menunjukkan kita peduli dengan Bali, kita cinta dengan Bali, dan kita tidak ingin Bali bangkrut, gitu ya. Dan strategi apa yang harus dijalankan, strategi apa yang harus diterapkan untuk Bali tidak begini lagi kalau misalnya ada pandemi, ada sesuatu kejadian. Apakah Bali betul-betul hanya hancur karena pariwisata saja, atau Bali perlu merancang hal-hal yang lebih, ya katakan lebih kreatif, sehingga tidak menjadi bangkrut hanya karena peristiwa seperti ini. Gimana Avatar Yoda? Silakan. Ya, thank you Avatar Dan. Jadi top of mind kita kali ini adalah ekonomi Bali bangkrut gitu ya. Jadi itu kata warta ekonomi karena beberapa hotel dilego cut loss daripada rugi lebih besar diobral gitu kira-kira. Terus beberapa analisa juga menyatakan sama bahwa ekonomi Bali terkontraksi lebih dalam. Jadi di awal pandemi kan kita tahu Bali minus 12 pertumbuhannya. Terus di bulan Maret ini akhir Februari Pemda Badung, Pemda yang terkaya di Bali terkontraksi juga 60-70%. Nah, akibat di sana kawasan wisatanya properti hotel dan seterusnya sangat tinggi di Kabupaten Badung ini ya. Yang saya mau sorotin adalah apa kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang mengatakan mungkin refocusing anggaran yang tak mengarah langsung pada peningkatan ekonomi Bali harus dipertajam lagi. Nah, untuk itu kita hari ini coba podcastkan. Jadi seperti itu. Jadi konsep usang triple helix seperti yang dikatakan oleh Dekan Ekonomi Universitas Udayana itu Agus Ganesha Rahyuda itu bahwa akademisi, pemerintah dan dunia usaha di Bali harus bersatu gitu kira-kira agar ke depan bisa segera merecovery kondisi ini ya. Bali Avatar sudah banyak membuat podcast soal ini, ada Bali Alchemy ya, Bali Mandiri dan seterusnya. Barangkali teman-teman bisa lihat di podcast kami sebelumnya. Kira-kira seperti itu Avatar. Avatar Dan melihatnya seperti apa lagi kira-kira? Iya, jadi saya melihatnya memang apa yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana itu benar ya. Tapi memang harus lebih ditambah lagi, yaitu tidak hanya refocusing anggaran, karena kalau anggaran kan pendekatannya berarti yang budgeter dari sifatnya dari top down ya. Tapi yang lebih mendasar lagi bagi saya, bagi kami, bagi kita adalah tentunya bagaimana memberdayakan masyarakat Bali agar masyarakat Bali ini lebih kuat secara ekonomi. Lebih kuat secara ekonomi itu artinya tidak hanya tergantung kepada pariwisata saja. Kita memang sangat baik dalam pariwisata, kita the best island, the best destination in the world. Memang itu, tetapi itu juga sangat rentan terhadap hal-hal seperti pandemi ini. Jadi kita mulai harus berpikir tentang diversifikasi, ya, diversifikasi motor ekonomi kita. Karena sebetulnya saya hanya melihat bahwa kita belum menggarap saja yang lain, tetapi kita punya potensi juga di bidang yang lain. Oke, mungkin untuk bersaing dengan perkebunan di luar Bali, di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan yang lain memang kita tidak mungkin. Tetapi mungkin kita bisa menciptakan bidang-bidang yang memang untuk Bali itu sangat khas, sangat spesifik ya. Jadi walaupun
sumber daya alam juga kita jelas kalah, tetapi kita tentu punya advantage yang lain, kita punya keunggulan kekhasan yang lain. Nah, itu yang perlu digali. Misalnya contohnya saja, misalnya kita pernah podcastkan itu yang gampang saja dekat kita. Anjing Kintamani itu khas banget itu misalnya. Anjing Kintamani itu kita kalau mau bersaing dengan peternakan anjing lain yang masalah atau peternakan sapi, kuda dan sebagainya punya sabana stepa yang luas rumput, kita memang kurang, tentu kalah lahan dengan itu. Tapi kalau kita bisa memberdayakan binatang-binatang yang khas, hewan-hewan khas Bali misalnya, itu contoh saja tadi ya, salah satu contoh anjing Kintamani diakui sebagai salah satu hewan peliharaan atau anjing yang memiliki ya nilainya boleh dikata tidak kalah lah dengan anjing-anjing impor, dengan anjing-anjing dari luar, kan gitu ya. Nah, jadi kami hanya ingin mengajak apa yang disebut strategi visioner adalah strateginya kita perlu berpikir jauh ke depan, 50 sampai 100 tahun ke depan. Apakah Bali masih tetap ingin hanya menggantungkan diri pada pariwisata saja, ya, ataukah memang kita harus berpikir lebih kreatif, lebih inovatif dan lebih ekspansif, katakan begitu ya. Nah, seperti itu apa tadi Yoda. Jadi menurut saya kita ingin mengajak agar teman-teman mungkin punya ide-ide yang bagus ya. Tolong ditaruh di komen apa saja potensi kita selain pariwisata, sehingga nanti kita juga bisa membuat ekonomi yang lebih tangguh bagi Bali. Itu apa Taryoda? Ya. Dari saya. Silakan Pak Taryoda gimana? Ya, ini saya baca juga, menarik juga Bali Pos ya, Bali Pos buat kajian redesign ekonomi Bali ya. Di situ disebutkan bahwa DNA pariwisata Bali itu sebenarnya pertanian, seperti itu kira-kira ya. Kita tahu juga Pemda Bali saat ini punya PPNSB, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Itu ada Nangun Satkerti Loke Bali ya. Mungkin barangkali ini betul-betul harus disosialisasikan, betul-betul serius ya, melibatkan triple helix seperti kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana itu ya. Jadi gimana caranya 3E itu apa namanya, education, experience dan exit money itu benar-benar dipersiapkan dengan baik ya. Jadi sosialisasi, melibatkan masyarakat, jadi engage masyarakat semua terlibat. Jadi seandainya pariwisata masih diuji lagi di tahun 2022 ini, katakanlah walaupun Presiden Jokowi sudah menyatakan akan segera membuka, tapi kan belum tentu orang juga datang ya, karena pertimbangannya banyak ya. Jadi orang kalau sudah orang itu kan alam bawah sadarnya selalu khawatir, karena itu kita mesti tingkatkan diskusi kajian soal alam sadar bahwa kita harus cinta Bali ya. Bagaimana juga iklan-iklan kita ya, influencer asing membantu, saya lihat sudah ada ya, bahwa Bali aman, Bali dan seterusnya. Itu benar-benar Pemda Bali mesti serius soal ini ya. Triple helix itu bagus ya, jadi melibatkan dunia usaha, Pemda dan ahli-ahli ya. Seperti kita tahu juga kan Bali punya konsep mulat sarire lah, aja were, terus dengan awak bisa. Jadi konsep-konsep seperti ini mungkin diformulasikan agar ada satu gerakan semacam kayak di Jepang kita kenal Ikigai ya. Di Denmark kita kenal Huga gitu ya. Di Korea kita kenal Numchi ya. Numchi itu bahkan di Korea itu soft skill yang wajib dilatih dari anak kecil yang bertujuan untuk mengukur pikiran, perasaan dan kebutuhan orang lain. Karena itu orang Korea bisa segera bangkit. Kita tahu cerita 1997 di mana Korea terkontraksi akibat krisis ekonomi itu jauh lebih dalam daripada Indonesia. Tapi buntutnya mereka bisa maju ya. Saya rasa Bali bisa meniru hal yang baik ini dengan membangun budaya sosial seperti itu. Kalau Pak Tarden melihatnya seperti apa kira-kira? Oke, baik. Jadi menarik sekali redesign ekonomi ya tadi ya. Redesign ekonomi Bali itu adalah hal yang penting memang. Jadi frame of mind kita hari ini, podcast kita adalah kita perlu untuk berpikir bahwa ada bidang-bidang alternatif yang akan menjadi penguat ekonomi Bali, penyangga ekonomi Bali selain pariwisata. Jadi tidak menghilangkan pariwisata ya, tetapi justru memperkuat fondasi, memperkuat pilarnya, memperkuat basicnya, fundamentalnya, sehingga ketika terjadi hal-hal seperti saat ini, ketika pariwisata terganggu, ketika tourism menjadi hal yang tidak bisa lagi dilakukan seperti biasa as usual ya, maka kita tidak lagi terpuruk. Nah, redesign tadi memang harus didasari dengan tadi kita menginventarisasi
Mulai dari hal yang sangat intangible seperti values ya, kita harus akui bahwa saya kebetulan juga membaca, mengcompare beberapa budaya-budaya dari berbagai daerah di dunia. Dan saya harus mengakui bukan hanya karena saya orang Bali, bahwa leluhur Bali kita memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa yang saya yakin itu masih bisa relevan untuk diterapkan di zaman sekarang bahkan ke depan ya. Nah, itu tinggal bagaimana kita mengkontekskannya dengan zaman saat ini, kita mereformulasi, mengkontekstualkan, dan nilai-nilai itu akan menjadi sebuah nilai tambah yang sangat tinggi bagi Bali, bahwa Bali memiliki kekhasan tidak hanya tangible tapi juga intangible. Nah, itu menurut saya. Jadi terus kita juga mulai berpikir, mungkin kita selama pandemi ini mendengar beberapa informasi yang mungkin baru bagi beberapa dari kita ya. Ada namanya, katanya ada kelompok elit global, ada konspirasi dan sebagainya. Terlepas dari benar apa tidaknya itu ya, tentu itu juga suatu pelajaran, lesson bagi kita, bahwa orang yang berjumlah sedikit bisa saja memegang peran yang besar untuk dunia ya. Tidak harus orang banyak, tidak harus mayoritas, tetapi ada sebuah ya mungkin skema atau mekanisme atau apapun namanya yang bisa membuat, ya, kalau kita sebut dalam beberapa podcast sebelumnya, alkeminya Bali gitu ya, seperti itu ya. Itu bisa dirancang dari sekarang, dan saya yakin orang Bali juga sama hebatnya dengan orang-orang dimanapun di dunia ini, bahkan mungkin bisa melebihi kalau bisa, karena kita juga diberkati dengan leluhur-leluhur yang hebat yang menunjukkan bahwa intelektualitas kita secara umum itu tidaklah rendah ya, tetapi cukup jadi modal yang sangat baik. Itu dari saya. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Taryoda, mungkin ada hal lagi yang perlu disampaikan? Ya, saya kan orang swasta, jadi mungkin serupa dengan ini ya, teman-teman Kerama Semeton di Bali. Jadi jika mau dapat benefit dari podcast ini, silahkan komentar juga ya. Engage kita soal ini, kita juga ada grup di Facebook soal ini ya. Kita minta pendapat juga rekan-rekan teman-teman semua. Jadi saya orang swasta, seperti ini simple saya berpikirnya. Jadi Bali itu perlu punya master plan, kan kita sudah podcast kan 100 tahun ke depan atau di bawahnya silahkan ya, asal memanfaatkan mengajak triple helix tadi ya. Nah, terus tentukan visi misinya ya, tentukan brand value, misalnya seperti di dunia swasta yang mau go public itu tentukan corporate value-nya juga, apa yang kita semacam ikigai yang di Jepang tadi, formulasikan lagi ya, walaupun sekarang mungkin sudah ada Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, ini sosialisasi betul ya. Jadi masukan input apapun ya yang melibatkan orang banyak sehingga orang secara emosional mau melakukan kerjasama ya, kita benar-benar benar-benar berupaya merubah Bali itu ke depan betul-betul bisa berubah. Jadi gerakan ini mungkin dibutuhkan oleh semua stakeholder yang di Bali ya, kita juga yang di luar Bali harus bantu. Jadi ini benar-benar harus jangan dianggap sepele. Jadi ini menjadi langkah pertama yang betul-betul harus segera dikerjakan. Kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan Pemda Bali ya dengan konsep Nangun Satkerti itu tadi betul-betul terus diupayakan, menerima juga masukan ya, seperti kritik dari Dekan Fakultas Ekonomi Bali itu refocusing anggaran yang tak menyentuh itu mesti segera diperbaikin ya dengan cara melibatkan orang. Jadi terakhir sebagai penutup, saya teringat dengan satu ilmu dari orang saudara kita di Minang itu Bas Rizal Kuto yang mengatakan berani mencoba adalah 50% berhasil. Jadi kalau Pemda Bali melakukan ini, melibatkan triple helix tadi benar-benar serius, benar-benar sungguh-sungguh, saya rasa Bali harus segera recovery. Mudah-mudahan kita tidak terjadi real bangkrut yang sebenarnya, tapi malah seperti cerita orang Korea yang bisa bangkit melompat gitu, quantum leap, kira-kira seperti itu. Demikian, Pak Tarden. Oke, baik, terima kasih Pak Taryoda. Jadi memang itu apa yang kita sampaikan ini adalah mungkin pemerintah Provinsi Bali atau katakanlah gubernur dan atau bupati wali kota itu bisa berinisiatif untuk mengundang berinisiatif mengundang para pengusaha Bali sukses yang di luar sana atau bahkan Bali yang memang di dalam sini, untuk kita ayo duduk bersama, kemudian kita brainstorming atau apalah begitu untuk bisa merancang
sebuah roadmap atau grand design Bali, misalnya 50 sampai 100 tahun ke depan, itu mungkin menjadi salah satu langkah nyata yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat ya. Artinya ataukah mungkin melalui conference, online conference juga nggak masalah, tetapi setidak-tidaknya para orang-orang Bali yang sukses tersebut yang memang sudah memiliki concern juga itu perlu diundang untuk betul-betul secara ini ya resmi gitu lah, diundang, ayo kita ngobrol yuk gitu. Nah, tidak harus langsung menghasilkan sebuah keputusan, tetapi tidaknya sense of belonging-nya menjadi lebih besar, bahwa ada rasa oh iya kita diingat, kita diajak lagi, terpanggil lah. Nah, mudah-mudahan seperti itu yang terjadi. Tapi mungkin inisiatifnya tidak ada salahnya untuk dimulai dari pemerintah provinsi ya, karena sebagai pihak yang sangat memang secara legal juga punya kewenangan untuk mengajak semua anggota masyarakatnya di dalam Bali maupun di luar Bali. Itu jadi intinya banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi kami ingin memberikan ruang lebih banyak kepada teman-teman, kepada pemirsa untuk bisa lebih banyak memberikan ide-ide yang tentu brilian dan cemerlang. Jangan lupa share, like, subscribe ya untuk mensupport ini agar bisa terus berlanjut diskusinya, bisa sustain. Dan kami akhiri dulu diskusi pada hari ini, podcast pada hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi dan memberi manfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih. Salam sehat. I keep a photograph in which we were in love, caught in your